Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Aya Nufus. Aksi bela Palestina digelar massa dari berbagai ormas dan daerah di wilayah Jakarta dan Bandung. Massa mengancam perang yang dilakukan Israel dan menuntut kemerdekaan bangsa Palestina. Kepedulian kita sebagai manusia. Saya kata abang, yang Allah izinkan masih bisa berada di sini. Allah pilih untuk istiqomah. Massa dari berbagai ormas dan daerah kembali menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Sambil membawa atribut berupa bendera Palestina, massa berjalan kaki menuju area Balai Kota Jakarta dan berorasi untuk kemerdekaan Palestina. Massa mendesak Israel agar segera menghentikan serangannya di Gaza dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi agar tetap berjalan kondusif. Selain di Jakarta, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat juga menggelar aksi bela Palestina di kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Aksi digelar di beberapa titik, mulai dari titik kumpul di Masjid Pusdai Jabar, Gedung Sate, hingga Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika. Peserta aksi berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Mereka membawa sejumlah atribut seperti bendera Palestina serta beberapa unit mobil yang digunakan untuk memandu massa aksi. Aksi solidaritas diiringi dengan menyanyikan lagu untuk membela Palestina, serta aksi teatrikal sebagai simbol kekejaman Israel. Aksi solidaritas berjalan kondusif dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada momen libur pemirsa dalam memperingati Hari Paskah, masyarakat pada di kawasan Kota Tua Jakarta, suasana yang kental akan sejarah Jakarta dipadu dengan berbagai booth hiburan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang langsung ke Kota Tua. Para pengunjung mulai dari orang dewasa hingga anak-anak antusias menikmati berbagai hiburan serta tempat bersejarah yang ada di Kota Tua. Terdapat banyak booth yang menawarkan makanan serta foto bersama dengan berbagai tokoh unik yang dipertunjukkan oleh para seniman dan komunitas Kota Tua. Selain itu pemirsa, terdapat juga beberapa museum yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di kawasan Kota Tua, diantaranya Museum Sejarah, Museum Wayang, dan Museum Bank Indonesia. Sementara dalam rangka merayakan HUT ke-50, Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara. Festival musik juga akan hadir dan diramaikan sejumlah musisi ternama. Sejumlah wisatawan antusias berkunjung ke Taman Mini pada Minggu sore. Warga menghabiskan akhir pekan ke sejumlah titik seperti di Plaza Kori Agung dan Keong Mas. Keramaian terjadi saat Taman Mini menggratiskan tiket bagi pejalan kaki sebagai perayaan HUT ke-50 TMII. Taman Mini menyajikan hiburan kirap Gunung Budaya Nusantara, di antaranya parade Tanjidor dan ondel-ondel. Sebagai puncak acara, TMII juga menampilkan festival musik oleh musisi ternama seperti Ari Lasso, Geisha, dan Viera Theo. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi seperti apa suasana di Kota Tua Jakarta dan Taman Mini Indonesia Indah, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di wilayah Kota Tua dan Syahreza Zanski di Taman Mini Indonesia Indah. Kita akan ke Hamzah terlebih dahulu pemirsa. Hamzah, seperti apa suasana liburan di sekitaran Kota Tua saat ini?
Ya, dan juga pemirsa, di momen libur memperingati Hari Paskah ini terlihat bahwa masyarakat banyak ataupun ramai hadir di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, di mana bisa dilihat juga di belakang saya, Ayah, bahwa sudah banyak sekali masyarakat baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak ini meramaikan Kota Tua, di mana Kota Tua ini terkenal dengan wisata yang memiliki ataupun kental dengan sejarah Kota Jakarta. Selain itu, kami juga tadi sempat berkeliling di wilayah Kota Tua ini bahwa terdapat banyak booth yang disediakan oleh komunitas dan juga para pedagang yang ada di sini. Banyak hiburan seperti musik, kemudian juga disewakan sepeda antik, yaitu sepeda ontel warna-warni. Ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat Kota Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi, Ayah dan juga pemirsa, bahwa biasanya di momen ramai ini para pengunjung yang hadir di Kota Tua bisa mencapai 10.000 orang, di mana orang-orang ini bisa masuk ke wilayah Kota Tua dengan gratis, Ayah dan juga pemirsa. Jadi para pemirsa yang ingin menuju Kota Tua ini hanya bisa menyediakan biaya untuk mungkin ingin jajan ataupun menikmati berbagai macam hiburan serta makanan yang ada di kawasan Kota Tua. Kami melihat juga bahwa di sekitaran Kota Tua ataupun Taman Fathahillah, tempat kami berdiri saat ini nih, terdapat beberapa museum yang juga bisa dikunjungi oleh masyarakat, yaitu Museum Sejarah, Museum Bank Indonesia, dan juga Museum Wayang serta Museum Keramik, di mana masyarakat ini juga bisa mendapatkan pengalaman untuk langsung membuat keramik dan juga melihat seni rupa dan juga keramik yang ada di dalam museum keramik. Mulai dari Rp10.000. Jadi, Ayah, untuk masuk ke kawasan Kota Tua ini gratis. Hanya saja jika ingin masuk ke wilayah seperti museum dan tempat-tempat hiburan lainnya, ini terdapat biaya yang cukup murah, yaitu dimulai dari harga Rp10.000. Sementara itu, Ayah. Baik, luar biasa sekali suasana di sana, dan kita akan beralih ke Reza. Reza, seperti apa suasana di sana? Silakan laporan Anda. Ya, baik Ayah dan juga pemirsa, hari ini di Taman Mini Indonesia Indah begitu ramai oleh para wisatawan di hari terakhir untuk long weekend di hari Paskah tentunya. Dan seperti inilah situasinya, Ayah. Kami melihat bahwasannya mereka mulai berdatangan sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan semakin sore ini semakin membludak bagi para wisatawan yang memang mayoritasnya merupakan kalangan keluarga, Ayah dan juga pemirsa. Mereka membawa anak-anak mereka dan membawa sanak saudara mereka juga bersama ayah dan juga ibu. Dan ini menarik karena lagi-lagi menjadi simbol, karena ini ramah bagi para keluarga untuk bisa menjadi sarana edukasi dan juga berwisata pada hari ini. Dan memang setelah kami kulik, Ayah dan juga pemirsa, ini membludak karena hari ini merupakan perayaan hari ulang tahun bagi Taman Mini Indonesia Indah ke-50 tahun. Dan inilah yang membuat membludak karena adanya tiket gratis bagi para pejalan kaki, sehingga ini dimanfaatkan momentumnya bagi para masyarakat untuk bisa berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah begitu. Dan bisa Anda lihat di layar kaca, Ayah, ini masyarakat lagi antri untuk bisa masuk ke Museum Indonesia, dan juga ada sesi swafoto bagi para masyarakat dan juga penari tentunya yang tadi habis memenuhi kirab budaya Nusantara yang ada di Plaza Kori Agung ini. Dan memang selain adanya kirab budaya Nusantara, saat tadi diselenggarakan juga parade Tanjidor dan juga wisata dan juga perayaan ondel-ondel. Dan seperti inilah Ayah kental sekali dengan budaya Nusantara, sekaligus menggambarkan bahwa ini adalah hari ulang tahun 50 untuk TMII. Dan tanya itu, Ayah dan juga pemirsa, nantinya pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat akan diselenggarakan festival musik yang dimeriahkan oleh berbagai musisi seperti dari musisi Viera, Geisha, dan juga Ari Lasso tentunya. Dan kami masih menunggu hingga malam hari, Ayah, apakah nanti akan semakin membludak di hari terakhir untuk long weekend Pasca tentunya. Sementara itu, Ayah, kembali ke Anda. Baik, di Taman Mini Indonesia tidak kalah meriah begitu ya dari Kota Tua. Terima kasih Reza, dan sebelumnya ada Hamzah. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Salam sehat. Libur panjang Paskah, bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus menjadi favorit wisatawan. Akibatnya ratusan pengunjung harus bersabar menunggu antrian bus wisata yang menjadi primadona kota kembang tersebut. Ratusan warga, mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia,
memadati area depan Taman Alun-Alun Jalan Dalam Kaum Kota Bandung hanya untuk menunggu kedatangan bus wisata bandros. Ya, di momen libur Isa Al-Masih ini, bus wisata bandros menjadi primadona wisatawan yang tengah liburan di kota yang berjuluk Paris Van Java ini. Bahkan mereka rela antri berjam-jam hanya untuk berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat sejarah di tengah udara sejuk kota Bandung. Udah lama sih nggak naik ini, udah lama. Ini sama teman-teman, sama kelas. Harapannya seberapa? Harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi, terus Bandung makin rame sama para yang pengunjung yang mau berlibur ke sini, khususnya bandros sendiri. Di setiap momen liburan, Dinas Perhubungan Kota Bandung menerjunkan 12 unit armada yang disebar di 3 lokasi, di antaranya shelter bandros Alun-Alun, Jalan Diponegoro, serta kawasan Braga. Dalam satu hari sedikitnya ada 800 hingga 900 orang penumpang. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Masyarakat yang berlibur di kawasan Puncak mulai kembali ke arah Jakarta. Skema rekayasa lalu lintas one way atau satu arah pemirsa diberlakukan mulai siang hingga tadi sore. Libur panjang Hari Raya Paskah pemirsa dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, salah satunya ke Puncak Bogor. Pada hari terakhir libur panjang, lalu lintas dari Puncak menuju arah Jakarta ramai, di mana masyarakat yang berlibur di kawasan Puncak Bogor kembali ke arah Jakarta. Sementara sistem rekayasa lalu lintas one way diberlakukan mulai pukul 1 siang hingga pukul 5 sore menuju ke arah Jakarta bagi kendaraan mobil dan bus. Ya pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa suasana di wilayah Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan Jen Cahyani di sana. Selamat sore, Jen. Seperti apa situasi lalu lintas di sana? Apakah terjadi kemacetan arus balik maksud kami, dan apakah sudah ada penetapan sistem lalu lintas di sana? Ya, baik Ayah dan juga pemirsa. Kalau bisa kita lihat ini di belakang saya, lalu lintas menuju ke arah Jakarta memang cukup ramai dan juga cukup ada antrian, terutama untuk kendaraan bermobil roda 4 ya, yang masyarakat ini yang menghabiskan waktu liburnya di kawasan Puncak Bogor hari ini atau sore ini berbondong-bondong kembali lagi ke Jakarta. Karena kalau kita lihat memang banyak sekali kendaraan berplat nomor B atau yang berasal dari Jakarta ini melintas di kawasan Puncak Bogor. Kalau kita bicara terkait dengan rekayasa lalu lintas, ya betul sekali dari pihak kepolisian tentu saja pada periode liburan kali ini memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas secara situasional. Nah, hari ini untuk sistem rekayasa lalu lintas sendiri diterapkan, salah satunya pada pagi tadi sudah diterapkan sistem ganjil genap untuk kendaraan yang ingin mengarah ke arah puncak. Kemudian dengan prediksi dari pihak kepolisian pada siang hingga sore hari akan terjadi puncak arus balik liburan, maka diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah dari kawasan Puncak Bogor ke arah Jakarta. Dan kalau tadi kita lihat memang cukup terjadi kepadatan atau keramaian di Jalan Raya Puncak Bogor bagi kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Dan tadi sistem rekayasa lalu lintas sistem one way diperlakukan dari pukul 1 siang hingga tadi pukul 5 sore bagi kendaraan roda 4 untuk kendaraan mobil ataupun bus. Kecuali untuk kendaraan bermotor roda 2 ini masih diperbolehkan untuk melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Namun saat ini untuk lalu lintas sudah kembali normal untuk kedua arahnya, baik ke arah Puncak maupun ke arah Jakarta, meskipun untuk saat ini masih ada kepadatan atau keramaian. Namun kalau dari pihak kepolisian sendiri memang sudah memiliki traffic accounting tersendiri kalau memang
untuk jumlah kendaraannya sudah menurun, maka sistem rekayasa lalu lintas sudah diberhentikan atau sudah tidak diberlakukan kembali. Namun nanti masih akan kita lihat hingga malam nanti apakah volume kendaraan akan naik. Jika memang iya, maka tidak menutup kemungkinan dari pihak kepolisian akan kembali memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, salah satunya sistem one way atau satu arah dari kawasan Puncak Bogor ke arah Jakarta. Dan imbauan dari pihak kepolisian untuk para pengendara atau masyarakat yang sedang berlibur, menghabiskan waktu liburnya di kawasan Puncak Bogor untuk tetap waspada, berhati-hati dan juga mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah diberlakukan. Sementara itu, Ayah. Jen, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan situasi lalu lintas di sana. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Anda kembali di iNews Sore bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, perayaan Misa Minggu Paskah sesi ketiga yang diselenggarakan di Gereja Katedral berlangsung khidmat. Ratusan jemaat didominasi oleh lansia. Ibadah Misa Minggu Paskah sesi ketiga sudah dimulai sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah berjalan dengan khidmat dipimpin langsung oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko dan Romo Mardiat Maja. Misa lanjutan akan berlangsung pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat yang akan diselenggarakan hybrid, daring dan luring dan dipimpin langsung oleh Romo Makarius Maharsono Probo. Adapun Misa Paskah 2025 bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yakni berarti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Misa ini juga merupakan puncak dari rangkaian Trihari Suci yang menjadi momen sakral bagi umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini Misa Paskah sudah ada rekan Dilami Aulia di Gereja Katedral Jakarta. Ya. Kita akan segera bergabung dengan rekan kami Dilami Aulia, pemirsa, dan melihat seperti apa suasana pada sore ini di sana. Selamat sore, Dilami, bisa Anda ceritakan seperti apa suasana pada sore hari ini di sana dan seperti apa agendanya? Ya, terkait dengan suasana ini sangatlah hikmat ya, di mana untuk sesi ketiga dari Misa Minggu Paskah telah selesai diselenggarakan, dikarenakan memang untuk sesi ketiga ini sudah dimulai sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan dinominasi sesi ketiga ini oleh lansia dipimpin secara langsung oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko dan juga Romo Mardiat Maja, dan tadi diselenggarakan di dalam Gereja Katedral Jakarta. Berbeda ya kalau tadi pagi, yakni pukul 11 adalah misa keluarga dan didominasi oleh anak-anak. Ini ada sekitar 1.500 jemaah begitu ya, yang kalau dipantau tadi memang sudah hampir memenuhi di bagian tenda luar Gereja Katedral. Namun untuk sesi ketiga ini memang hanya berada di dalam saja karena kiranya jemaah ini hanya berkisar 700 jemaah. Ayah dan juga pemirsa, kami juga sudah mulai bisa memantau kembali ya, ada beberapa jemaah juga yang memang sudah tiba begitu ya di Gereja Katedral untuk melaksanakan misa Minggu yang akan nantinya berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, atau misa terakhir ya yang memang dibuka untuk umum ayah dan juga diselenggarakan dengan hybrid, yakni luring dan juga daring, dan diperkirakan ada kiranya 700 jemaah nantinya yang akan difungsikan adalah di dalam Gereja Katedral dengan ini ada yang nantinya akan memimpin, yakni ada Romo Makarius Maharsono Probo. Kemudian juga ayah, kalau kita memantau ya terkait dengan tema Paskah di 2025 ini bertemakan kepedulian
lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Artinya memang kita selalu memberikan perhatian khusus pada mereka yang memang membutuhkan, Ayah dan juga pemirsa. Dan Misa 2025 ini tentu menjadi puncak dari Tri Hari Suci yang menjadi momen sakral bagi umat Kristen dan juga Katolik di dunia, Ayah dan juga pemirsa. Dan Ayah, mungkin terakhir ya kalau kami rekap begitu ya, kalau untuk sesi dari Misa Minggu Paskah ini ada 4 tadi ya, dimulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yakni misa yang difungsikan atau misa pontifikal ya, yang dihadiri kiranya ada 2.500 jemaah untuk jemaah dari umat Gereja Katedral. Dan juga sesi kedua ini ada pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat atau misa keluarga yang didominasi oleh anak-anak dan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatu. Dan yang ketiga yakni pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, yakni misa lansia, memang dikhususkan untuk para lansia. Dan juga yang terakhir nantinya adalah misa umum yang difungsikan untuk seluruh umat untuk misa penutup di 2025 ini. Dan kalau tadi kami memantau langsung ya. Balik ke informasi lainnya pemirsa, kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Baik pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya yang terjadi dan sudah bersama dengan kami Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Selamat sore Pak Tri Adianto. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di akhir pekan ini Pak. Tadi saya sempat baca terkait dengan informasi bahwa kemunculan aroma atau bau gas ini ya muncul dari beberapa wilayah seperti Kecamatan Mustika Jaya, Bantar Gebang hingga Rawalumbu. Sejauh ini apakah sudah diketahui Pak sumber dari bau gas ini? Ya, jadi memang hari ini terus jajaran pemerintah Kota Bekasi, kemudian juga BPN dan juga BUMD Sinergi yang menangani tentang jaringan gas yang ada di Kota Bekasi. Terus kita memantau karena memang sejak hari Jumat malam itu memang cukup menyengat dan cakupannya juga cukup luas. Di samping di Kota Bekasi juga ternyata di beberapa lokasi di Kabupaten Bekasi itu juga merasakan hal yang sama ya, sekitar Setu, kemudian Tambun dan juga Bekasi Tambun Utara. Jadi saya kira memang hari ini pemerintah masih terus melakukan langkah-langkah dan menempatkan personil, dan kami juga memerintahkan kepada para lurah dan camat untuk apabila ada sewaktu-waktu kemudian muncul bau yang menyengat lagi, ini akan mudah diidentifikasikan terkait dengan sumber yang sampai hari ini memang masih misterius. Karena kami lakukan juga investigasi terkait di sepanjang Kali Bekasi. Karena kami khawatirkan juga di samping bau mungkin nanti juga mencemari terkait dengan sungai-sungai yang ada. Karena biasanya juga limbah ini pada saat musim hujan ini biasanya limbah pabrik pun dibuang. Dari hasil pantauan kita, kondisi sungai juga masih dalam kondisi yang
cukup jernih, ya, tidak berbau dan tidak berwarna hitam dan juga tidak berbusa. Jadi saya kira hari ini masih terus kita pantau dan belum diketahui secara pasti karena memang baunya ini kan beda-beda tipis nih. Kadang juga apabila angin cukup kencang, ya juga terkait dengan TPA Bantar Gebang juga memberikan kontribusi terkait dengan bau yang ada. Jadi saya kira memang masih kita akan coba terus telusuri terkait dengan asal bau yang ada. Baik, Pak Tri, Bapak ini berarti posisinya adalah di Bekasi ya Pak ya? Ya, saya di Bekasi, di kota. Baik, Pak, kalau dari tempat Bapak sendiri apakah sempat tercium Pak aroma-aroma bau gas itu Pak? Ya, jadi karena pada waktu itu malam, itu kan jam 21.30, posisi saya masih berada di luar. Ya, begitu saya datang ke rumah itu jam 12, saya sih tidak begitu merasakan, tapi di media sosial saya begitu banyak komplain yang ada. Makanya begitu jam 12 kita langsung turunkan ambulans dan juga petugas ke lapangan karena kami khawatirkan perlu adanya warga masyarakat yang memerlukan evakuasi. Karena di beberapa tempat sudah harus menggunakan masker karena sudah cukup berat bau yang ada. Jadi oleh karena itu kami pantau terus termasuk kesehatan warga masyarakat kami himbau kalau kemudian hari-hari ini ada ISPA atau mungkin ada gangguan terkait dengan pernafasan, tenggorokan dan lain sebagainya. Baik, Pak, boleh saya confirm lagi Pak, untuk bau ini tersebar di beberapa kecamatan, mungkin Anda bisa sebutkan Pak? Ya, tadi yang sudah disampaikan ya terkait dengan di Mustika Jaya, Rawalumbu, kemudian Medan Satria dan Bekasi Utara. Tapi di media sosial saya juga ada keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di Tambun Utara, kemudian juga di Setu. Ya, jadi memang ini agak cakupannya agak luas ini. Jadi mungkin sangat tergantung kepada arah angin yang kemudian hari ini menyebar. Baik, Pak, tadi Anda menyebutkan sudah mengecek kali karena khawatir soal limbah. Tadi ada juga Kecamatan Bantar Gebang yang menjadi salah satu wilayahnya. Apakah ini bisa jadi dari sumber tumpukan tempat pembuangan sampah akhir Pak yang ada di sana atau seperti apa? Apakah sudah dilakukan pengecekan oleh tim Anda? Ya, ini juga kita lakukan karena justru di Bantar Gebang juga tidak terasa baunya gitu ya. Jadi justru di luar Bantar Gebang nih, apakah gas metan yang kemudian juga yang tersebar, nah ini memang masih terus kita lakukan pemantauan. Sejauh ini baik-baik saja ya, tidak sampai kemudian menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Karena mulai dari Sabtu pagi pun itu sudah tidak terasa sampai hari ini ya. Jadi memang muncul dan timbulnya ini masih jadi teka-teki besar buat kita semua. Baik, jadi intinya adalah aromanya pun masih hilang timbul begitu ya Pak ya. Dan sumber kebocoran gas yang ditakutkan juga belum terbukti adanya ya Pak Tri ya? Ya, karena kalau secara teknikal, karena jenis yang dikelola oleh PGN dengan yang gas yang biasa kita pakai LPG itu kan memang masih terasa bau gasnya. Tapi kalau yang memang Jargas ini kan berdasarkan teorinya mestinya memang tidak akan menimbulkan bau gitu. Jadi memang sudah dipastikan bahwa ini bukan karena jaringan gas yang oleh PN maupun yang kemudian Jargas yang dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi oleh PT Sinergi. Baik, Pak, terakhir Pak, apabila suatu saat nanti muncul lagi aroma tersebut kemudian juga membuat warga mual, pusing, muntah dan lain sebagainya, apakah ada penanganan dari pemerintah Bekasi untuk mungkin memberikan masker dan lain sebagainya? Ya, kalau soal masker itu kita sudah minta kepada Pak Lurah. Yang paling penting adalah kita sesegera mungkin mendapatkan asal dari baunya ini. Itu langkah pertama. Yang langkah kedua, kami memperkuat terkait dengan dokter-dokter spesialis paru-paru kita. Sehingga pada saat kondisi kegawat daruratan, on call mereka bisa standby 1 kali 24 jam. Dan puskesmas-puskesmas yang ada tentu kami optimalkan termasuk rumah sakit tipe D yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi. Baik, jadi sudah ada sejumlah penanganan dan juga langkah dan juga antisipasi yang dilakukan apabila nanti terjadi lagi. Baik, terima kasih Pak Tri atas waktu Anda sudah berbincang bersama kami di Aini Sore kali ini. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Terima kasih Anda masih di Aini Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan anggota Polri harus lebih baik, dicintai, dan menjadi panutan masyarakat. Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespim, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya, intinya beliau mengenal untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap, sudah. Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penanaman mangrove. Dan berikut informasi untuk Anda. Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Megawati Soekarno Putri menghadiri acara penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Bumi di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara, Minggu pagi. Megawati hadir didampingi putranya Prananda Prabowo, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Penanaman pohon mangrove di kawasan PIK dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah banjirop di pesisir utara Jakarta. Dalam acara ini sebanyak 7.500 bibit mangrove ditanam di lahan seluas 44,7 hektar di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut dirinya mengajak Megawati yang merupakan Dewan Pengarah BRIN karena ia memiliki perhatian khusus terhadap tanaman mangrove. Bu Mega adalah orang yang sangat mempunyai perhatian khusus terhadap mangrove. Baik itu mangrove yang ada di Bali, yang ada di Surabaya, tentunya juga yang ada di Jakarta. Dan beliau meminta agar keterlibatan alumni ini tidak hanya Budi Utomo tapi seluruh SLTA supaya mereka juga secara rutin melihat fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan itu cukup baik. Agenda penanaman mangrove ini digelar oleh BRIN bersama pemerintah Provinsi Jakarta dan alumni SMA Negeri 1 Jakarta dan diharapkan dapat berdampak positif mengurangi potensi banjirop di wilayah pesisir utara Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang sempat terjadi di Tanjung Priok. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut, meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras kepada PT Pelindo dan operator Tanjung Priok. Pram berharap peristiwa serupa tak terulang kembali. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau yang berlibur di kawasan Puncak mulai kembali ke arah Jakarta. Skema rekayasa lalu lintas one way atau satu arah diberlakukan mulai siang hingga sore tadi. Libur panjang Hari Raya Paskah dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, salah satunya ke Puncak Bogor. Pada hari terakhir libur panjang, lalu lintas dari Puncak menuju arah Jakarta ramai. Masyarakat yang berlibur di kawasan Puncak Bogor kembali ke arah Jakarta. Sementara sistem rekayasa lalu lintas one way diberlakukan mulai pukul 1 siang hingga pukul 5 sore menuju ke arah Jakarta bagi kendaraan mobil dan bus. Pada momen libur dalam memperingati Hari Paskah, masyarakat padati kawasan Kota Tua Jakarta. Suasana yang kental akan sejarah Jakarta dipadu dengan berbagai booth hiburan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang langsung ke Kota Tua. Para pengunjung mulai dari orang dewasa hingga anak-anak antusias menikmati berbagai hiburan serta tempat bersejarah yang ada di Kota Tua. Terdapat banyak booth yang menawarkan makanan serta foto bersama dengan berbagai tokoh unik yang dipertunjukkan oleh para seniman dan komunitas Kota Tua. Selain itu, terdapat juga beberapa museum yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di kawasan Kota Tua. Di antaranya Museum Sejarah, Museum Wayang, dan juga Museum Bank Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Simpang Gadok Puncak Bogor dan Kota Tua Jakarta, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di Kota Tua dan Jan Cahyani di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Hamzah terlebih dahulu. Hamzah, seperti apa suasana di wilayah Kota Tua saat ini? Apakah wisatawan masih berdatangan?
Ya, Ulia dan juga pemirsa, bisa dilihat bahwa wisatawan di Kota Tua Jakarta ini masih cukup ramai. Sejak siang tadi kami memantau bahwa memang banyak wisatawan yang memilih Kota Tua Jakarta ini untuk menikmati liburan di hari terakhir libur panjang yang memperingati Hari Paskah, di mana kami melihat bahwa sejak tadi ini wisatawan masih terus berdatangan dan menikmati suasana sejarah yang ada di Kota Tua. Selain itu juga di sini banyak tersedia booth makanan dan juga hiburan. Salah satu booth yang tersedia di Kota Tua Jakarta ini yaitu booth musik yang tadi juga banyak dinikmati oleh masyarakat, di mana di sini di belakang saya, Aulia, juga bisa dilihat bahwa masyarakat ini masih antusias untuk menikmati pemandangan yang ada di sini, di mana semakin sore ini terlihat bahwa masyarakat semakin ramai dan juga menikmati dengan cara duduk-duduk di Taman Fathahillah, kemudian juga bersuah foto bersama keluarga, karena sejak siang tadi ini, Aulia, kami melihat bahwa masyarakat yang hadir ini dari kalangan dewasa, tua, bahkan anak-anak ini masih menikmati suasana yang ada di Kota Tua Jakarta. Selain itu, Aulia, dapat kami informasikan bahwa untuk masuk ke Taman Fathahillah ataupun kawasan Kota Tua ini masyarakat tidak dipatok biaya. Hal ini yang membuat juga menjadi daya tarik masyarakat untuk datang berbondong-bondong, mengajak keluarga, teman, dan juga orang terkasih untuk menikmati suasana yang kental akan sejarah Jakarta yang ada di Kota Tua ini. Selain itu, Aulia dan juga pemirsa, ini terdapat juga berbagai jenis museum yang ada di sekitaran Taman Fathahillah tempat kami melaporkan saat ini, diantaranya yaitu Museum Sejarah, kemudian Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, dan juga Museum Seni Rupa dan Keramik yang bisa dinikmati oleh masyarakat ini hanya dengan harga tiket seharga 5.000 untuk anak-anak dan juga 10.000 untuk orang dewasa. Selain itu, Aulia, ada yang menarik di sini berbagai booth foto dengan ikon-ikon menarik seperti perempuan menggunakan kebaya ataupun busana noni Belanda, kemudian juga banyak orang-orang ataupun seniman dan komunitas yang menggunakan cat sehingga menyerupai seperti patung. Ini juga menjadi salah satu daya tarik dan keunikan yang terdapat di Kota Tua Jakarta yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain yang ada di Jakarta. Dan kami nantinya juga akan terus melihat, Aulia, apakah semakin malam ini masyarakat semakin antusias, semakin banyak berdatangan ke Kota Tua, karena pada hari ataupun puncak keramaian ini kami mendapatkan informasi bahwa bisa mencapai 10.000 pengunjung yang menghadiri ataupun yang hadir langsung di kawasan Kota Tua Jakarta. Sementara itu, Aulia. Baik, terima kasih Hamzah. Selanjutnya kita akan bergeser ke Jen Cahyani di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Jen, seperti apa kondisi di sana saat ini? Apakah kepadatan sudah terlihat? Ya, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Kalau untuk saat ini pantauan arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak Bogor saat ini, kalau bisa dilihat di belakang saya, ini cukup terjadi adanya antrian kendaraan dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Meskipun pada sore tadi, sejak siang pukul 1 siang hingga pukul 5 sore ini sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way atau satu arah ke arah Jakarta seperti itu. Namun untuk saat ini sudah diperhentikan atau sudah tidak diberlakukan, dan terlihat cukup adanya keramaian. Ini kendaraan mobil roda 4 berplat nomor B berasal dari Jakarta. Ini yang kembali dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Dan ini terlihat bagaimana masyarakat menghabiskan waktu liburnya di libur panjang periode kali ini untuk berlibur, salah satunya di kawasan favorit, yakni di kawasan Puncak Bogor. Dan kalau kita pantau tadi sejak pagi sempat juga diberlakukan skema ganjil genap bagi kendaraan yang ingin mengarah ke puncak pada pagi hari. Kemudian kalau dilihat dari prediksi dari pihak kepolisian, setelah pagi hari diberlakukan ganjil genap ke arah puncak, kemudian prediksinya siang hari hingga sore hari diberlakukan sistem one way untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan yang berasal dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Dan itu tadi sudah diberlakukan hingga pukul 5 sore. Dan saat ini untuk kendaraan roda 2, roda 4, mobil ataupun bus sudah bisa kembali melintas secara normal di kedua jalurnya, baik ke arah
Puncak Bogor maupun ke arah Jakarta. Namun Aulia dan juga pemirsa, ini tidak menutup kemungkinan dari pihak kepolisian kembali memberlakukan skema rekayasa lalu lintas karena ini diberlakukan secara situasional melihat dari traffic accounting volume kendaraan yang melintas dari arah Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya. Tidak menutup kemungkinan nanti akan diberlakukan kembali jika memang volume kendaraan terus naik hingga malam hari karena hari ini hari terakhir periode libur panjang Hari Raya Paskah. Sehingga kita akan terus pantau seperti apa, apakah masih banyak masyarakat yang masih berada di atas sana di kawasan Puncak Bogor yang ingin kembali ke arah Jakarta atau tidak. Namun untuk saat ini meskipun ada antrian kendaraan namun tidak terjadi ketersendatan, hanya ramai saja dan kendaraan masih dapat melintas dengan kecepatan normal. Sementara itu Aulia. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak Bogor dan juga tadi ada rekan Hamzah Hasibuan dari wilayah Kota Tua Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah ramai. Antrean kendaraan pun mengular menuju area pemandian air panas alami. Antrean kendaraan mengular di kawasan wisata Guci Forest Tegal, Jawa Tengah. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Para wisatawan ini terjebak macet sebelum memasuki area pemandian air panas. Sementara itu, wisatawan asyik berendam di kolam air panas alami sambil menikmati udara segar dan panorama alam. Wisatawan mengaku senang menghabiskan waktu berlibur ke Guci karena cuacanya yang sejuk sekaligus bisa melepas penat dengan berenang di air panas. Ini libur panjang sengaja ke Guci ini? Iya sih, kemarin habis libur panjang pasca kan pulang ke Tegal, istri di Tegal langsung liburan ke Guci. Alasannya apa mas kesini? Gimana? Alasannya apa? Dari tempat wisata yang menarik lah. Jadi ada peningkatan dari hari-hari biasa. Dibandingkan dari hari-hari kemarin yang setelah lebaran, ini cenderung lebih ramai. Kalau pengunjung dari mana Pak? Kebanyakan Pak? Ini kebanyakan sih masih dalam lingkup Kabupaten Brebes, Malang dan Pekalongan. Itu juga tidak sedikit juga dari Jakarta juga. Tidak hanya berendam air panas, wisatawan juga bisa menikmati kesegaran udara pegunungan di bawah rimbunnya hutan pinus. Tersedia pula aneka wahana ramah anak dan sejumlah penginapan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan iNews sore pemirsa, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar di Kota Bandung yang mematok tarif parkir Rp200.000 ke pengendara mobil. Dalam aksinya pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan korban. Ayah parkir gitu. Ayah 200.000 sok. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok lobeng ngatur ieu. Mana asup ka daerah orang. Ya bisa gitu lah kak, kayak peraturan oge atuh. Justru itu peraturan teu urang. Inilah aksi premanisme seorang lelaki diduga juru parkir liar yang meminta biaya parkir kendaraan sebesar Rp200.000. Dengan nada lantang, sang juru parkir liar menuding kendaraan tersebut parkir di wilayahnya dan harus mengikuti aturan yang ia terapkan. Bahkan ia mengancam akan membuat mobil sang perekam lecet jika menolak permintaannya. Orang bertanggung jawabnya mau mobil mana lecetnya? Baik. Mendapati laporan tersebut, Wali Kota Bandung melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara, meminta pelaku segera diamankan. Kami lagi menelusuri dan mencari di mana lokasinya dan siapa pelakunya agar membuat efek jerah bagi pelaku-pelaku yang merugikan orang lain. Itu salah satunya. Karena itu salah satunya adalah bentuk dari premanisme. Sesuai peraturan Wali Kota Bandung nomor 66 tahun 2021, tarif layanan parkir untuk kendaraan besar bahkan sekelas truk kontainer hanya sebesar Rp7.000.
Atas kejadian ini, Asep pun mengimbau setiap pemilik kendaraan yang berada di kota Bandung untuk memarkir di lokasi yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli dan MNC Land bersama Rumah Sakit Islam Ashifa mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis untuk warga Cigombong di sekitar MNC Lido City, Kabupaten Bogor. Bantuan operasi katarak gratis ini untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Sejak pagi, Mahoni Ballroom Lido Lake Resort Bogor, Jawa Barat telah ramai oleh calon pasien operasi katarak gratis yang menunggu antrian untuk diperiksa. Tercatat ratusan pasien yang berasal dari warga desa Cigombong dan sekitarnya menjalani pemeriksaan sebelum dilakukan operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli dan MNC Land bekerja sama dengan RS Islam Ashifa. Tujuannya adalah memberantas kebutaan disebabkan karena katarak, supaya semua masyarakat mengerti bahwa kebutaan disebabkan karena katarak khususnya bisa disembuhkan. Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat terbantu dari akses kesehatan, terutama untuk pemeriksaan katarak. Kita ketahui bahwa lebih dari 80% gangguan penglihatan di Indonesia adalah akibat katarak. Pemeriksaan operasi katarak gratis ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dan apresiasi dari warga serta pemerintahan setempat karena sangat membantu masyarakat kecil di wilayah pedesaan. Alhamdulillah, memang kita ya bahagia. Apalagi kita misalkan sengaja kita periksa kemana-mana, perlu waktu, perlu biaya istilahnya ya. Apalagi ada yang antar. Saya kan rumahnya dekat Pak, dari hotel tinggal naik ke atas. Terima kasih banyak ke pihak MNC Peduli dan juga MNC Land Lido dan juga yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Ashifa Sukabumi yang pada hari ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan katarak yang dimana kegiatan ini sangat bermanfaat. Bakti sosial MNC Peduli dan MNC Land bersama Rumah Sakit Islam Ashifa tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan mempercayakan penyalurannya melalui MNC Peduli kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya resmi digelar hari Sabtu kemarin. Meski diulang, warga tetap antusias melakukan pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Sabtu 19 April 2025. Warga berbondong-bondong menuju TPS sejak pagi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya, yaitu pasangan nomor urut 1 Iwan Saputra dan Dede Muksid yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan 8 partai non-parlemen. Pasangan nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari Al-Ayubi diusung Partai P3, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Sementara pasangan nomor urut 3, Ai Diantani, Iip Miftahul Paos yang diusung Partai PDIP, PKB, dan Nasdem. Untuk memastikan keamanan selama PSU berlangsung, sejumlah personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas tampak berjaga di sekitar TPS. Pengamanan diperketat untuk menjamin proses pencoblosan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Janganlah itu ngambur-ngamburin duit itu. Nanti pada akhirnya mudah-mudahan kita aman lah. Kita nyaman, kita damai, satu sama lain saling menghargai, menghormati. Yang jelas penyelenggaraan pemilu kali ini mudah-mudahan dapat kita jaga bersama-sama marwahnya. Hingga saat ini KPU belum mengumumkan pemenang PSU Kabupaten Tasikmalaya karena masih dalam proses perhitungan. Sementara itu berdasarkan hasil quick count internal dan data lembaga indikator, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi unggul dengan perolehan suara 53,91%. Sementara 2 paslon lainnya, Iwan Dede meraih 16,91% dan Iip memperoleh 29,18% berdasarkan hasil quick count. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. 12 orang ditangkap dan berikut barang bukti sejumlah uang. Momen ditangkapnya sejumlah orang saat membagikan uang tunai menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang terekam video amatir. 2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan paslon nomor urut 1. Modus yang digunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Para pemilih kemudian dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Bawaslu sendiri kebetulan masih dalam berproses ya, keterangan informasi ada 12 yang sudah ditemukan. Hal-hal terhadap tahapan-tahapan utama pemungutan suara ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum. Atas temuan ini sebanyak 12 orang telah diamankan Bawaslu Banten. Berikut barang bukti sejumlah uang tunai. Bawaslu kini masih berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk menyelidiki temuan ini. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik, bukan pertimbangan putusan. Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraian pasangan selebritas Paula Verhoeven Baim Wong sudah tepat. Jika putusan itu mengacu pada fakta dan bukti kuat. Paula bisa mengajukan banding dan mengadukan hakim ke Komisi Yudisial jika merasa belum puas terhadap putusan serta memiliki bukti lain. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Verhoeven meluruskan terkait pengaduan kliennya ke Komisi Yudisial. Alfon menegaskan pengaduan ke KY mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan gitu kan. Nah ini kan terkait dengan 3 fase gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya atau setidaknya menerima lah ya para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya gitu ya. Misal contohnya kami sebagai si termohon gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai dalil yang diajukan pemohon Baim Wong terbukti. Paula disebut berselingkuh saat masih menjalin hubungan pernikahan dengan Baim. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA langsung mengamankan pelaku, kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal 29 tentang pornografi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual Dr. IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi, termasuk terduga pelaku dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KIAR terus berlanjut.
Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima laporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews. Sore pemirsa, cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an
saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu mantan pemain sirkus Oriental Indonesia, Magdalena Yuli, mengaku seringkali mendapatkan kekerasan fisik di dalam ruang lingkup sirkus. Dirinya bersama rekan pemain sirkus lain juga mengaku diisolasi dari dunia luar. Ibu Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder OCI, yaitu Bapak Todi Semampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Todi, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu ya. Apa saja Bu kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukuli, hajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar. Karena itu kan di pagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya. Karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu.
Baik, untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita ruang lingkupnya cuma di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin.